warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldimas Maulidana, NIM 1810 2048 dari kelas Informatika 4B1. Saya di sini akan menjelaskan tentang koneksi dan peralatan jaringan. Yang pertama adalah jaringan komputer. Jaringan komputer tersendiri yaitu adalah dapat diartikan sebagai sekumpulan komputer individu atau personal komputer yang dihubung-hubungkan dengan menggunakan TCP atau IP atau bisa disebut Transmission Control API Protocol atau Internet Protocol. Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang terhubung untuk membangun sebuah jaringan internet. Umumnya membutuhkan peralatan seperti repeater, bridge, router, and gateway. Komputer terhubung ke internet menggunakan modem yang terhubung ke ISP. Jika pengguna ingin terkoneksi ke internet menggunakan ISP, maka ISP harus menyediakan tempat atau terminal yang digunakan untuk mengakses jaringan yang disebut point of presence. Jadi, internet merupakan jaringan yang berisi jaringan. Tentu, kita sebagai user harus memiliki koneksi serta perangkat pendukung untuk menjelajah internet, yaitu alat pendukungnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jaringan komputer lokal atau local area network atau bisa disebut juga LAN. Jadi ini jalannya LAN. Ini satu komputer atau laptop. Kemudian di sini ada penghubungnya yaitu atau LAN-nya. Kemudian akan dapat terhubung dengan beberapa komputer atau user tadi. LAN tersendiri merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus dengan jarak jangkau kurang lebih sekitar 10 km. Keuntungan dari LAN adalah pertama, pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah atau flash sharing. Pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua klien atau printer sharing. Risiko kehilangan data oleh virus komputer menjadi sangat kecil. Dan yang terakhir, komunikasi antar karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan email atau chat. Dan yang kedua adalah jaringan komputer metropolitan atau yang bisa disebut Metropolitan Area Network atau MAN. Yaitu MAN merupakan jaringan dengan area lebih luas dari LAN. Dapat terdiri dari atau lebih dihubungkan bersama satu dalam jarak jangkau maksimal 80 km. MAN hanya memiliki sebuah atau dua buah kabel dan tidak mempunyai elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Keuntungan dari MAN adalah yang pertama, dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Yang kedua, jangkauan lebih luas dari LAN. Yang ketiga dan yang terakhir, lebih irit kabel jaringan karena tidak membutuhkan banyak kabel jaringan. Dan yang ketiga adalah jaringan komputer skala luas atau yang bisa disebut Wide Area Network atau WAN. WAN adalah jaringan yang mempunyai jangkauan area sangat luas. Misalnya, negara, benua, bahkan keluar angkasa. Contoh WAN yang sangat terkenal adalah internet. Biasanya, WAN terdiri dari banyak LAN yang terkoneksikan. Keuntungan dari WAN adalah server kantor pusat dapat berfungsi sebagai bank data dari kantor cabang. Yang kedua, komunikasi antar kantor dapat menggunakan email atau chat. Yang ketiga atau yang terakhir, dokumen atau file yang biasanya dikirimkan melalui fax mail ataupun paket pos dapat dikirim melalui email atau frame dengan biaya yang relatif murah dan dalam jangka waktu yang sangat cepat. Kemudian perangkat keras jaringan berdasarkan jenis hubungannya. Membangun sebuah jaringan memerlukan seperangkat alat yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak software. Keduanya harus bersama-sama melengkapi komputer. Perangkat keras yang diperlukan tergantung pada jenis hubungan yang akan dibangun. Berikut ini adalah perangkat keras jaringan berdasarkan jenis hubungan dan sambungannya. Yang pertama adalah hubungan dial-up.
Hubungan yang sederhana sebuah komputer jaringan internet adalah dengan memanfaatkan jalur telepon yang terdapat di kantor atau di rumah. Perangkatnya adalah, yaitu yang pertama tentu saja main perangkatnya ya, unit komputer. Unit komputer yang dibutuhkan terdiri dari monitor, CPU atau Central Processing Unit, dan perangkat tambahan seperti keyboard, webcam, and mouse. Yang kedua adalah modem atau modulator demulator. Modem adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital pada saat komputer mengambil data, atau mengubah data digital menjadi data analog pada saat komputer mengirimkan data. Melalui modem, sebuah komputer dapat terhubung ke internet sehingga siap untuk mengakses dan diakses dunia internet. Ada dua modem, yaitu yang pertama adalah modem eksternal, yaitu bisa ditaruh di mana saja di luar, dan modem internal, yaitu terletak di dalam komputer atau prosesor unit atau CPU. Yang ketiga ada jaringan telepon. Jaringan telepon ini sering dikenal dengan PSTN atau Public Switch Telephone Network. Selain itu, diperlukan jasa perusahaan penyedia ISP, Internet Service Provider, karena tidak dapat membuat jaringan sendiri, melainkan ada perusahaan penyedianya, yaitu gampang saja seperti Indosatnet, Indonet, Telkomnet, dan sebagainya. Banyaklah di dunia ini. Yang kedua adalah hubungan reset line. Hubungannya yaitu reset line adalah jalur telepon yang digantikan fungsinya menjadi jalur internet. Hubungan ini menggantikan fungsi jalur telepon menjadi jalur internetnya, sehingga kita dapat mengakses internet selama 24 jam atau seharian penuh. Secara permanen dapat harus melakukan dial up untuk koneksi ke jaringan maupun melakukan disconnect untuk memutuskan hubungan dengan internet tersebut. Router adalah jenis khusus dari komputer secara dasar, mempunyai komponen yang sama dengan komputer seperti CPU, memori, sistem bus, dan berbagai perantara input atau output yang lainnya. Namun, router didesain sebagai fungsi yang khusus yang tidak ada di dalam komputer, seperti menghubungkan dan menentukan jalur terbaik untuk menerima dalam jaringan. Biasanya ini router banyak digunakan di warnet dan seperti warung kopi sebagainya. Yang ketiga, hubungan wireless, nirkabel atau tanpa kabel seperti WiFi. Hubungan wireless sama dengan hubungan landline. Perbedaannya terletak pada media yang digunakan. Jika landline menggunakan kabel telepon, maka wireless menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan dan menerima datanya. Dan yang terakhir yaitu hubungan VSAT. Ini hubungan yang paling mahal ya, yang dikira dengan menggunakan satelit. Bahkan ini negara-negara maju saja sudah buat, bahkan negara berkembang jarang ada ya seperti ini. VSAT atau Very Small Apparatus Terminal memungkinkan terjadinya komunikasi data melalui satelit. Data dari komputer di tempat A dikirim ke satelit melalui sebuah pemancar. Kemudian satelit akan meneruskan data tersebut ke komputer tempat B melalui sebuah pemancar dan penerima. Ini tempat A kemudian memancarkan ke tempat B. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.